Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Firman Fauji, nomor induk mahasiswa 11830200066, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, semester 7, kelas B. Mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf, dosen pengampu yang saya hormati Profesor Dr. Haji Ahmad Fatwani MAG, yang saya hormati Ibu Anissa Nursalam SEME. Identitas jurnal. Judul artikel Waqif Behavior in Money Waqf, an Approach to the Theory of Planned Behavior. Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu perilaku wakif dalam wakaf uang, pendekatan teori perilaku yang direncanakan. Penulis Nurul Imana, Adi Santoso, Edi Kurniawan. Tahun terbit jurnal tahun 2021. Nama jurnal Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, volume dan halaman, volume 16, nomor 1, tahun 2021, bulan Maret, halaman 12 sampai dengan 23. Permasalahan yang diangkat penulis dan tujuan penelitian. Permasalahan yang diangkat penulis dilatar belakangi oleh bangsa Indonesia yang merupakan negara tempat berkembangnya wakaf produktif yang sangat potensial. Tapi koleksinya wakaf produktif dana terutama uang wakaf tunai belum optimal. Hal ini diduga sebagai perilaku masyarakat muslim yang kurang memahami dengan baik perkembangan wakaf uang tunai. Tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bukti empiris dari Theory of Planned Behavior dan religiusitas dalam mempengaruhi perilaku masyarakat muslim untuk melakukan transaksi wakaf tunai di Indonesia. Teori yang digunakan. Yang pertama yaitu Theory of Planned Behavior atau teori perilaku yang direncanakan. TPB atau Theory of Planned Behavior dapat dikaitkan dengan wakaf perilaku, di mana niat untuk memberikan wakaf uang tunai akan mendorong wakaf perilaku dalam wakaf uang. Yang kedua yaitu Behavioral Belief, Attitudes atau keyakinan perilaku sikap, sehingga semakin baik sikap yang ditampilkan memiliki tentang perilaku wakaf uang semakin baik partisipasi yang dilakukannya wakaf. Kemudian yang ketiga yaitu normative belief, subjektif normatif atau keyakinan normatif, subjektif normatif. Norma subjektif adalah dorongan sosial yang dirasakan dalam melakukan suatu perilaku. Hal ini terkait dengan persepsi individu terhadap penilaian yang relevan dari pihak lain tentang perilaku seperti apa yang dianggap baik dan buruk untuk dilakukan. Dan yang keempat yaitu teori religiosity atau religiusitas. Nilai-nilai agama seseorang akan mampu menjadi pendorong yang kuat dalam mempengaruhi wakaf. Tindakan dalam wakaf uang karena nilai-nilai agama ini dapat menjadi motivasi wakif untuk wakaf. Tingkat religiusitas seseorang yang tinggi akan dapat mempengaruhi niat berperilaku terhadap wakaf uang tunai. Metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menyebarkan kuesioner penelitian. Sampel penelitian terdiri dari 338 wakif yang dipilih dengan menggunakan non-random sampling. Penyebaran kuesioner kepada responden dilakukan secara online dengan menggunakan fasilitas Google Form. Waktu penyebaran yaitu selama 30 hari yang diperoleh tanggapan responden yang mengisi 338 kuesioner, yang kemudian dianalisis untuk dapat menyimpulkan temuan penelitian ini. Sebelum dibagikan kepada responden, kuesioner diuji variabilitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini menemukan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi wakaf perilaku dalam mengimplementasikan uang tunai wakaf, seperti sikap, normatif subjektif, dan nilai agama. Yang pertama yaitu pengaruh keyakinan perilaku sikap pada keputusan wakaf uang.
Penelitian ini menemukan bahwa sikap wakif di Indonesia terhadap perilakunya dalam mengambil keputusan dengan uang termasuk dalam kategori baik. Umat Islam di Indonesia memiliki sikap yang baik dalam pemahaman dan kemauan untuk mencoba dan menerapkan wakaf tunai uang, dan inilah yang mendorong intensitas masyarakat muslim untuk mendonasikan uangnya. Yang kedua yaitu pengaruh keyakinan normatif subjektif terhadap keputusan wakaf uang. Penelitian ini menemukan bahwa norma subjektif memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong wakif memiliki perilaku yang intens dalam mengambil keputusan untuk mengimplementasikan kas wakaf. Semakin baik norma subjektif yang dirasakan oleh wakif, semakin tinggi intensitasnya dalam wakaf uang. Yang ketiga yaitu pengaruh religiusitas terhadap keputusan tentang wakaf uang. Semakin tinggi derajat keagamaan seseorang, maka semakin tinggi intensitas melakukan wakaf uang. Studi ini menemukan bahwa perilaku keagamaan memiliki peran yang baik sebagai prediktor wakaf perilaku dalam mengimplementasikan wakaf uang tunai. Faktor penghambat perkembangan wakaf produktif di Indonesia. 1. Sebuah aliran pemikiran yang berbeda. Di Indonesia, mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i, yang dalam pengertian mazhab ini, ajarannya lebih tidak tergoyahkan wakaf seperti melaksanakan dana pemakaman wakaf, wakaf untuk rumah ibadah, mushola masjid, wakaf pendirian pondok pesantren, dan lembaga kemasyarakatan, sehingga menimbulkan perbedaan dengan mazhab lain yang juga dianut oleh masyarakat muslim di Indonesia. Yang kedua yaitu pemahaman yang lemah tentang wakaf. Lemahnya pemahaman masyarakat tentang yang benar mengenai wakaf menyebabkan masyarakat mengalami stagnasi wakaf, yaitu wakaf menggunakannya tempat ibadah atau bentuk lain yang tidak produktif, sehingga penggunaan wakaf hartanya terbatas pada golongan tertentu saja. Sudut pandang terhadap artikel. Menurut saya, artikel ini sudah lengkap dan data yang ditampilkan valid. Hal itu berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni metode survei dengan menyebarkan kuesioner penelitian. Sampel penelitian ini terdiri dari 338 wakif yang dipilih dengan menggunakan non-random sampling. Penyebaran kuesioner ini dilakukan secara 30 hari melalui fasilitas Google Form, yang kemudian dianalisis untuk dapat menyimpulkan temuan penelitian ini. Sebelum dibagikan kepada responden, kuesioner diuji variabilitas dan reliabilitasnya. Dan artikel ini bisa memberikan saya pengetahuan bahwa sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku wakaf dalam mengimplementasikan wakaf uang tunai. Ini membuktikan bahwa umat muslim di Indonesia akan melakukan wakaf tunai ketika mereka memiliki sikap positif terkait dengan uang tunai pada sistem di Indonesia. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi bahwa norma subjektif dapat mempengaruhi secara positif perilaku wakaf dalam wakaf uang. Kecenderungan ini muncul ketika masyarakat muslim Indonesia menganggap bahwa mendonorkan uang tidak melanggar perilaku yang ada di lingkungan keluarga, masyarakat, dan pendapat para pemuka agama. Hanya sebagian masyarakat dengan mazhab tertentu yang belum membuat wakaf uang karena pemahaman di sekolah atau tokoh agama yang mereka ikuti untuk melakukan wakaf uang tunai, dan hanya direkomendasikan untuk jenis lainnya wakaf, sehingga mereka tidak memiliki niat perilaku untuk menyumbangkan uang. Berdasarkan jurnal penelitian ini, saya menjadi tahu bahwa faktor agama seseorang juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan wakaf uang. Penelitian ini juga memberitahukan bahwa semakin tinggi tingkat keagamaan seseorang, maka akan semakin tinggi pula perilakunya dalam menjalankan dan menaati perintah agama, sehingga perilaku yang ditunjukkannya akan semakin baik dalam ikut melaksanakan kegiatan wakaf tunai. Judul apa yang menarik untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut, dan kenapa harus judul tersebut? Faktor penghambat perkembangan wakaf produktif di Indonesia.
ditinjau berdasarkan teori of planned behavior. Karena dalam penelitian ini hanya disebutkan bahwa ada faktor penghambat perkembangan wakaf produktif di Indonesia. Akan tetapi belum dibahas lebih dalam, khususnya dihubungkan atau ditinjau lebih lanjut dari teori of planned behavior. Berdasarkan penelitian tersebut, apa saja poin-poin pengaruh keyakinan perilaku terhadap keputusan wakaf uang dan norma subjektif yang terkait dengan uang tunai, wakaf uang tunai untuk melakukan transaksi wakaf tunai di Indonesia. Sikap dari wakaf untuk wakaf uang tunai yang pertama yaitu menerapkan wakaf tunai dipersepsikan lebih mudah digunakan untuk kesejahteraan sosial. Kemudian, wakaf tunai ini memberikan kepuasan bagi wakif. Yang ketiga, wakif memiliki persepsi positif terhadap perkembangan kas wakaf. Yang keempat, menerapkan wakaf uang tunai ini dianggap sebagai ide yang bijaksana. Kemudian, untuk norma subjektif yang terkait dengan wakaf tunai yakni perkembangan pendapat di lingkungan keluarga yang menerapkan wakaf tunai diperbolehkan. Di lingkungan teman dan masyarakat menemukan perilaku menerapkan wakaf tunai. Yang ketiga, pemuka agama berpendapat bahwa menerapkan wakaf tunai bukanlah sesuatu yang melanggar syariat Islam.